Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka anta subhanaka la tastaghrib wuku al-aqdari ma dumta fi hazihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun atiha. Ja'alallahu ta'ala dunya dara fitnatin wa ibtila'in liya'mala kullu ahadin fiha ala muqtadha ma sabaqa lahu wa yuwaffiya jaza'ahu fid daril akhirati. Qala ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa amalu kulli wahidin fiha innama huwa mukhalafatu syahwati nafsih aw muwafaqatuha wa dhalika la muhalata yastad'i wujuda mahbub aw makruh bi fi'lin aw bitarak wa min daruriyatid dunya wujudanul makarih wal mushtaq fiha atakaul aqdar bisababi dhalika aidan. Fahasilud dunya umurun wahmiyatun inkadat tiba'un nas ilaiha fahiya latafi bijami'i matalibihim lidhaikiha wa qillatiha wa sur'ati taqaddiha wa naqalatiha fatajadhabuha bainahum fatakduru aishuhum wa lam yahsulu ala kulliyati aghradihim kama qila fil ma'na ara ashkiya an-nas la yas'amunaha ala annaha fiha uratun wa ju'an araha wa in kanat tuhab ka annaha sahabatu sayfin an qaribin taksha'un fala yastaghrib uqu'a amsali hadha fa innahu ma dhahara minha ila ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun atiha min wujudanil makarih allati hiya zatiyah laha. Qala ba'dul hukama laula anna ad-dunya mabniyatun 'alal makarih la ju'ilat manfa'atul ihlilaj fil luzanij wa sayati tanbih 'alal hikmah fi hadha 'inda qawlihi inma ja'alaha mahalla lil aghyar wa ma'dinan li wujudil aqdar tazhidan laka fiha. Lanjutan kalam hikmat daripada Ibnu Athaillah berkenaan dengan penderitaan dan cobaan merupakan karakter asli dunia. Sifat asli dunia itu penderitaan dan cobaan. Tidak ada ketenangan dan kesenangan dalam dunia. La tastaghrib uku al-aqdar. Jangan kamu merasa gharib, merasa heran akan terjadi kesulitan atau kekeruhan dalam hidup madumta fi hazihi dar, selama kamu berada dalam ini negeri, dalam ini perkampungan yang namanya dunia. Fa innaha ma abrazat, karena sesungguhnya dunia tidak menampakkan ia illa ma huwa mustahiqu wasfiha, kecuali apa yang dianya itu menjadi hak dari sifatnya dunia, dan kecuali apa yang menjadi kewajiban daripada sifatnya dunia. Jadi terjadi kekeruhan dalam hidup, terjadi penderitaan dan cobaan kesempitan hidup dalam dunia. Kita sangat dilarang menganggap heran, merasa heran kenapa mesti terjadi, karena memang itu karakter asli daripada dunia. Karakter asli dunia itulah penderitaan dan kesusahan, bukan ketenangan dan kenyamanan. Sama seperti orang mau ke sawah tapi tidak mau kotor, mau kerja di bengkel tapi tidak mau tangan dan bajunya kena oli ataupun oli bekas. Mungkin karena karakter dunia. Karakter dunia memang diciptakan oleh Tuhan untuk nanggro susah, nanggro cobaan, nanggro bala. Dan apa boleh udip dalam nanggronya bersenang, baiklah susah. Jadi kesusahan yang tak alami, kekeruhan dalam hidup yang tak alami, memang karakter asli dari dunia. Dia hanapat tak rasa merasa aneh, merasa hana wajar, merasa kurang
kurang pusang-sang akan kurang rahmat Allah ke tanya. Memang dia gepuduk pada negara tengah ikut ujian. Kita tanya pada ujian untuk mengat lewat siapa-siapa rukun islahi jabatan atau mengat lewat siapa-siapa pendidikan kan je tak protes kan. Mak kupu na ujian ada yang dia baikna. Memang negara dunianya negara cobaan. Maka ini oleh Ibn Ta'ilah, karena penderitaan dan cobaan adalah karakter asli dari dunia. Kepingat bertanya, la tastaghrib wuku' al-aqdar. Jangan engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan selama engkau madumta fi hadhihi dar, selama engkau berada di dunia ini. Fa innaha ma abrazat ila ma huwa mustahiq wasfiha. Karena sesungguhnya dunia memang begitulah keadaan dunia. Ma abrazat tidak menampakkan, tidak menzahirkan oleh dunia kecuali apa yang menjadi hak dari sifatnya dunia. Begitulah yang patut terjadi dan menjadi karakter asli dunia. Yang ulang-ulang dua ke, ma huwa mustahiq wasfiha dengan wajibu na'tiha. Barang yang dianya itu hak dari sifat dunia dan kewajiban dari naatnya dunia. Wajib naatnya kan karakter asli, tidak bisa dipisahkan, wajib lazim. Jadi naat yang wajib, naat sifat yang melekat bak sirau-rau urang, ya kan naat yang wajib. Sifat yang melekat bak dunia, angka nangra kesusahan. Jadi termasuk adab orang yang ka'arif billah, iaitu jangan merasa heran terhadap sesuatu apa saja yang telah terjadi tajalliha. Karena gebi kesusahan udah pada hakikatnya yang tajalliha kan. Makna tajalliha penampakan kekuasaan Allah pada benda tersebut. Karena hakikatnya tanya le agama ke perintah untuk tunduk dan patuh kepada hukum syariat. Orang kadang-kadang hanya sempurna dalam beribadat, dalam menjalankan tugasnya untuk tunduk dan patuh kepada hukum syariat bila tanpa diberikan kepada orang tersebut musibah atau kesulitan hidup. Karena mereka gebi ketenangan hidup yang kan tunduk dan patuh kepada hukum malah melanggar karena ada kesempatan, adanya kejahatan karena ada kesempatan. Ada kesempatan, ada dukungan yang mendukung. Maka ini dalam contoh lan Johar kan bukan nah pada perkara yang membuat kerusakan manusia. Pertama watai luang, yang kedua muda, mentang jiwa muda, darah. Adanya kesempatan alian napeng, kekayaan. Yang membuat mafsadah secara orang, mahlakah sumber kebinasaan secara orang dari lehai perkara yang sumber di napeng, watai mentang masa mentang muda. Alian nak kesempatan. Nak kesempatan tanya kat Tuhan. Hana, hai dah pukul lesin. Atau nak kesempatan tanya muda-muda pi hana belanja hana engkau. Hana anggaran sama asyik. Maka yang sapat pada manusia lebo kesempatan yang potensi untuk melakukan kerusakan lebih terbuka. Maka baru nampak ditanya hamba dan hana kekuasaan, baru mengakui kelemahan diri. Manakala tanya gebi cobaan dan gebi kesulitan hidup. Yang gebi ketenangan dalam hidup. Hana di hikmah tujuan Allah jadikan tanya sebagai hamba. Maka karena karakter dunianya negeri penderitaan dan cobaan, maka hana gebi merasa aneh, terjadi akdar. Akdarnya dari kadarunan keruh, ceko dia kena ceko udip. Definisi daripada istighrab, la tastaghrib istighrab. Gharib dia, gharib kan ji'uh naji. Badal Islam ghariban. Istighrab tuntut ji'uh. Makna istighrab tasiru syai' ghariban hatta yuta'ajab minhu. Menjadikan sesuatu itu hal yang aneh sehingga diherankan daripadanya. Itu istighrab. Menganggap sesuatu aneh sehingga heran dikatakan. Pakon le meno, pakon meno laudip sabi, tak egop tenang, tak kafe tenang. Kita yang hanam dia kata iman ke Allah kan berkaya dengan lempu-lempu bermewah udip.
yang hanggebi merasa aneh atau merasa heran, karena memang karakter dunia negeri penderitaan dan cobaan. Jadi mana istighraq tasiru syai' ghariban, menjadikan sesuatu gharib hatta yuta'ajjab minhu, sehingga diherankan daripadanya. Makna aqdar kullu ma yaqdiru 'ala nafsi wa yu'limuha, apa saja yang membuat keruh atas jiwa, dan wa yu'limuha ilam pedih, membuat jiwa tidak nyaman, membuat jiwa merasa teriris. Apa saja yang membuat jiwa teriris, apa saja yang membuat jiwa merasa keruh, yang akan aqdar. Kan aqdar makna takdir, jangan kaf, jangan ke. Buno dalam matan hikam na dua lafaz, iaitu mustahiq wasaf dan wajibuna na'ti. Makna mustahiq wasaf, sesuatu yang berhak disifatkan. Makna wajib na'at, atau yang wajib dinaatkan. Mempat beda yang nak buat penjelasan dalam kitab Iqadul Himam. Beda menyo na'at dengan wasaf. Menyo wasaf yang umur lazimah, perkara-perkara yang melekat. Menyo na'at yang awarid, perkara-perkara yang datang kemudian, bisa tidak melekat. Contoh umur lazimah, lagi putih, hitam, panjang, pana. Yang perkara melekat bertanya nampak ubah. Contoh naat, lagi sakit, sakit memulai balahirkan sampai mati. Hai dak nak jarum dak tahan. Kesenangan, kegembiraan, kesusahan, kegalauan, yang mandum naat. Ini ada yang datang kemudian, sudah itu hilang, sudah itu datang lagi, yang kenaan. Yang akan melekat, setidaknya warna adalah hitam, tapi mati hitam, itu putih, mati itu putih, ada hitam ke sampai hitam banget, kan? Ada hitam kerana kekena huruf. Jadi beda wasaf dengan naat. Punya wasaf yang umur lazimah kan. Sifat-sifat yang akan melekatnya akan wasaf. Di laudip tanya tak gop panjang dia panik gerok siro di simete kuto. Yang betusah dan karenanya memang dunianya nang ro penderitaan dan cobaan. Katanya gebi panik oleh Tuhan untuk coba mungkin. Artinya proken wasaf kan. Menyonaat nyata yang datang sekali-sekali. Contoh naat buat langit tak ke lagi fitnah, lagi zalazil, kegoncangan dalam hidup, atau gebi musibah gempa, banyak gempa tapi man. Ya kenaan. Yang naatnya perkara yang tidak melekat, tidak lazim, punya sifatnya nata yang lazim. Yang dasar pendapat kipi, yang pendapat mutamad, huma syai'un wahid. Sama. Hadis hendak bedakan. Yang pendapat ki yang berah punya sifatnya lawazim, melekat. Punya naat yang awarid, datang kemudian kan melekat. Kan sifat bawaan ke. Kamu beda antara sifat dengan na'an. Maka hilang matan hikam ditulis dua boh. Illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajib na'tiha. Di dalam matan hikam ada dua lafaz, itu wasaf dan na'an. Apa yang dinampakkan oleh dunia tidak tidak melainkan atau tidak bukan istilahnya. Apa yang dinampakkan oleh dunia melainkan sifatnya dunia dan naatnya dunia. Sifat yang berhak dimiliki oleh dunia dan naat yang menjadi melekat pada dunia. Kamu kan? Abradhan makna azhara. Angka jelas beda antara wasaf dengan na'at. Kemudian penjelasan Ibnu Abbad teman, ja'alallahu ta'ala ad-dunya dara fitnatin wa ibtila'in, menjadikan oleh Allah akan dunia itu akan negeri atau perkampungan fitnah dan ibtila. Negeri fitnah dan negeri bala. Fitnah bermakna ibtila, bala. Makna mihnah, ujian. Makna fitnah sababun fil ismi wal ikab, penyebab yang menjadi kita berdosa ataupun mendapat sisaan.
faktor yang menyebabkan dosa, yang fitnah juga. Maka ukun dunianya fitnah, urang inang fitnah, harta fitnah, karena bisa berpotensi menimbulkan dosa. Jadi Allah jadikan dunia sebagai negeri fitnah dan negeri bala. Pu hikmah ji li ya'mala kullu ahadin fiha ala muqtada ma sabaqalahu. Untuk diberamal oleh setiap orang dalamnya dunia ada barang yang dikehendaki oleh barang telah terdahulu baginya setiap orang. Tengok kalau menulis daripada azali, kehidupan dannya kiban dari semenjak lahir sampai mati. Jadi menyonang gerok dunianya kepegat nang gerok mewah-mewah, nang gerok senang-senang, aku pu yang kali tulis bab azali hanjut terjadi. Atau payah tulis bab azali senang mandu mati. Mandu manusia yang hidup dalam dunianya mulai dari lahir sampai mati mandum senang, hanya tulis nak kesusahan dia. Mampak beda dengan syurga tengok. Aku buat dunia amdan apa baik nak syurga li. Hana beda tak pak. Berrasa nikmat dia kamu beda. Ya gesap ni nak beda. Maka Allah Taala menjadikan dunianya nanggro bala dan fitnah nya memang karena konsekuensi dari pu yang ka terdahulu bak masa azali dia. Dasar ada muqtada barang telah terdahulu bagi seseorang ini pada masa azali. Ini yang kedua hikmah ji yuwafiyah, untuk getaufiah, diberikan akan balasannya setiap orang di negeri akhirat nanti. Sebab punya pegak kehidupan dunianya sama persis lagi akhirat. Hana beri balasan kah? Hai tasawuf. Kahana beda. Tanya pim sudah ikut perlombaan menyo hadiah ton galih dengan tonnya sama kan kurang semangat kah? Ton galih melompat TV, tonnya pi dia tayang door prize ni putra TV sih. Oh anak can lagai sama kan. Pi yang lain baru nak semangat, nak nisyat tengok. Di dalam beramal lagi sih. Menyo kehidupan dunianya sama lagi di akhirat. Hana faedah tak beramal, hana semangat beramal. Dah hana kira balasan yang gebihan. Sebab dah hana tak beramal tak kata rumput, kata nikmati. Kemudian kun Allah Taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami coba akan kamu dengan sesuatu yang buruk dan yang baik sebagai fitnah. Baru kali 3 ayatnya ikut. Nah multi tafsir. Nah yang tafsir syarri dengan syiddah, nah yang tafsir syarri dengan syiddah, khairi dengan raka. Nah yang tafsir khairi dengan sehat, syarri dengan sakit. Nah yang tafsir syarri dengan kefakiran. Nah yang tafsir khairi dengan kekayaan. Wa amalu kulli wahidin fiha, bermula amal tiap-tiap orang dalamnya dunia innama huwa mukhalafatu syahwati nafsih aw muwafaqatuha. Buat orang dalam dunianya hanya saja dianya dua sagai buat, melawan keinginan nafsu atau menyesuaikan dengan keinginan nafsu. Jadi buat tanya dalam dunia dalam konteks ibadat leda kalian, nah yang cocok dengan nafsu, nah yang mukhalafah dengan nafsu. Mukhalafah dengan nafsu sembahyang, pulang bengah subuh, mukhalafah dengan nafsu, puasa tinduk, mukhalafah dengan nafsu. Muwafaqah nafsu, buka puasa. Nikah, muwafaqah nafsu kan. Jadi amalan hambanya nah yang mukhalafah dengan syahwat nafsu, nah yang muwafaqah dengan syahwat nafsu. Karena but tanya na yang mukhalafah na yang muwafaqah, wadzalika la muhalata yastadi'i wujuda mahbub atau makruh. Demikian itu tidak mustahil, pasti terjadi, mendorong akan adanya perkara yang disukai atau perkara yang tidak diinginkan, dibenci. Baik pada fi'lin, perbuatan ataupun pada meninggalkan sesuatu. Jadi karena but hamba bunuh na dua, na yang mukhalafah dengan nafsu dan na yang cocok dengan nafsu, berarti pasti dalam perbuatan si hambanya mendorong kepada dua. Ujung-ujung dari perbuatan hamba dua. Adakala mahbub disukai atau makruh tidak diinginkan.
baik pada persoalan pubut ataupun tinggal, karena amal yang wajib katanya oleh Allah Taala dalam bentuk talab fi'il, dalam bentuk talab kaf tundra baik pubut, dalam bentuk talab fi'il pubut. Jadi baik yang matlub nyan fi'il atau yang matlub nyan tarak inan, nah kemungkinan terjadi dua, ada kala mahbub ataupun makruh. Famin daruriyatid dunia, maka sebahagian daripada daruriyat dunia, perkara yang hanjit-han terjadi dalam dunia, daruriyat yang mesti terjadi, bahagian daripada yang mesti terjadi dalam dunia, wujudanul makarih wal mustaq fiha, adanya perkara yang tak diinginkan dan perkara yang disukai, mustaq yang dirindukan atau disukai. Karena bunuh amal tanyo na yang mukhalafah na yang muwafaqah, berarti dalam dunianya mesti terjadi imma makarih wa imma mustaq. Ada kala perkara yang tidak diinginkan ataupun perkara yang disukai. Karena kata Nabi, innal jannata huffat bil makarih wa innan nar huffat bil bisyahawat. Surga itu dikelilingi, dipagari atau dikelilingi dengan makarih. Makarih perkara-perkara yang dibencikan. Neraka itu huffat bi syahawat, dikelilingi dengan syahwat. Karena untuk mendapat neraka, tanya harus melewati tahapan-tahapan yang dalam bentuk syahwat. Karena dikelilingi lagi ibarat pagar. Untuk mendapat syurga, dikelilingi oleh makarih, le perbuatan-perbuatan yang hana tak senangi, yang hana tak inginkan, harus melewati perbuatannya baru merumpat syurga. Innal jannah huffat bil makarih wa innan nar huffat bisyahawat. Dan la ilaha illam al jannah al dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ya. Fatakaul akdar, di kana bunuh mesti dalam dunianya adanya perkara yang tak diinginkan dan perkara yang disukai, maka terjadilah akdar. Apa makna akdar tadi? Yaitu kullu ma yaqduru 'alan nafsi, apa saja yang membuat jiwa keruh dan apa saja yang membuat jiwa merasa teriris. Yang kan akdar. Ma yaqduru 'alan nafsi wa yu'limuha, ilam kan pedih, azabun alim. Jadi maka terjadi itu akdar. Akdar benar keruh yang dapat mengotori kehidupan kita, atau yang dapat mengotori hati kita. Bisa babi zalika aidan, dengan sebab demikian wujudan makarih dan mustaq pula. Fahasilud dunia, maka kesimpulan dunia umurun wahmiyah. Apa dunia sebenarnya? Dunia itu adalah perkara-perkara yang tidak pasti, wahmi. Perkara yang berbangsa kepada waham, hanya dalam bentuk sangkaan. Perkara-perkara yang disangkakan atau wahmi, ingkadat tiba unnas ilaiha, yang tunduk patuh tabiat manusia, naluri manusia kepadanya perkara wahmian. Dunianya sebenarnya hatta hana maujud bebuat. Tak tang na senang. Padahal senangnya kan relatif. Senang batangnya kalau menentai gak gop tu senang. Susah batangnya kalau menentai gak gop tu. Gak gop susah. Sehingga dia dah curhat buat orang naik pupet mendung nyan masalah pijuk susah iro kuraya lembak nyan. Antanda kesusahan dalam dunianya relatif na sama-sama. Beda orang beda cara susah. Beda orang beda perkara yang menyenangkan. Sama-sama ladung senang aduk benih belang ro. Yang senangan bagaimana hijau-hijau ro dicem let-let. Lain cara senang, lain orang lain cara senang, dia nak sama mendum. Maka dunianya kan umurun wahmi, hana tabah yang pasti, yang konkret hana aji. Umurun wahmi, perkara-perkara yang bangsa kepada waham, tapi naluri manusia tunduk dan patuh kepada dunia. Cikai laki tabiat tanya, mio yang menyangkut dengan perkara dunia cik galak. Wahia la tafi bi jami'i matalibihim, dan dianya dunia itu tidak cukup
tidak memenuhi dan tidak cukup, tidak sempurna dengan seluruh maksud mereka itu manusia. Karena sempitnya dunia dan sedikitnya dunia dan cepat takaddi. Takaddian tasyidid dzat inqita' manaji. Cepat habis dunianya, wa nakalatiha dan berpindah. Jarang na orang yang dunia bagatnya mutun-tun abad-abad. Biasa na masa na ending je kena berakhir. Jarang na tak dengar jamun masa perjuangan na urung Aceh yang kaya-kaya ada lagi model Aceh kongsi lah. Dan malah kadang-kadang gesumbang tok nang jiran nan kalau mau sakit peneng yang salah satu donatur ji dari Aceh kongsi yang jamun mau sakit jamun. Maho kaina untam dah dengar dan liurung yang menandakan dunia nya ana kekal. Wahyu talu semua merokan petrodolar jamun. Ina mu petro rupiah pikan kadang. Jamun kan petrodolar nah. Jadi dunia ji surati taqaddi wa nakalatiha. Cepat ingkita dan cepat berpindah. Orangnya hayu tanya, tengok hayu gap. Orangnya hayu kampung tanya, tengok hayu kampung gap. Orangnya hayu daerah tanya, tengok hayu daerah gap. Dia hana babat set dia tanya, berputar. Jadi karena dunianya sempit dan sedikit dan cepat terputus dan berpindah tangan, maka tabiat manusia bunuh yang menginginkan dunia tidak akan tercapai secara maksimal. Kenapa gah tak minah? Watehan tercapai secara maksimal keinginan manusia karena dunianya sempit, sedikit dan cepat berpindah dan habis. Fatajadzabuha bainahum, maka merebut-rebut oleh mereka itu akan dunia di antara mereka itu. Rupa-rupa tu, mawawai rempok. Mbah Nali ni merupa-rupa, ka merupa-rupa. Watai ka merupa-rupa, fatak duru aisyuhum. Mengeruh kehidupan mereka itu hana tenang. Coba tingkah hana taih yang tak preh watai yang menyokon malam si handar rempok. Nyoro ka ramai urang na. Malam dak untuk tak kejar atayan. Yo saat gop diistirahat, tanya tak bergadang tu kejar atayan kejar dunia. Jadi gara-gara bak merebut-rebut merupa-rupa mengkacau tu kehidupan hana tenang liudip. Maka yang keberaya tu dunianya si nangro kacau, nangro keruh, nangro penderitaan. Fatak duru aisyuhum, maka mekedalah nyawa saja, mekedalah kehidupan mereka itu. Hana jernih hidip dia. Gara-gara bak merupa-rupa merungkor-rungkom tu, merungkor-rungkom dunia. Walam yasulu ala kulliyati agradihim, dan hana hasil mereka itu ala kulliyati agradihim, itu seluruh maksud mereka itu. Jarang orang yang nak tercapai lagi maksud. Dia planning sesuatu biasa ada truk 70%, jarang yang truk 100%, jarang datang. Di hana tente mencapai target kan. Jadi waktu hana truk lagi target, alian harus berebut-rebut bersaing, mengkacau tu kehidupan tu, hana jernih le. Kama kila sebagaimana ana urung pegah, yang urung pegahnya fil makna bak maksud lagi haba tengku liket benar. Ara askia annas la yasamunaha. Aku melihat akan yang celaka daripada manusia tidak bosan-bosan mereka itu akannya dunia. Anha badunya. Aku melihat akan yang celaka manusia tidak bosan mereka itu akan dunia. Ala annahum fiha urrah wa juma. Lebih-lebih bahawa sungguh mereka itu dalam dunia itu telanjang wa juma. Juma jamak dari ja'i, baik juma. Jua fu'alun. Lebih-lebih bahawa sungguh mereka itu dalamnya dunia itu telanjang lagi lapar. Ino dalam dunia adanya udip telanjang, hana bajel dan jua lapar, hana makanan. Tapi yang keduanya hana apa? Hana bosan-bosan. Jadi hana bosan-bosan ke dunia. Padahal mereka kalian cara ubi buat yang kan telanjang dalam pemahaman kita yo. Hana telanjang ini yang hakikat roh itanya hana tapuna telanjang. Yang hakikat roh itanya dua. Tapi keduanya hana bosan dia. Tak kejar ni. Dunia tetap tak kejar padahal itanya dua. Dunia tetap tak kejar padahal itanya telanjang ibi pakaian di dunianya.
air petrol di dunia ya. Tapi tetap dah nak bosan-bosan ke dunia. Araha wa in kanat tuhab, aku melihat akan dunia itu walau ada dunia tuhab, disukai orang, dicinta orang, ka annaha sahabatu saifin, seolah-olah dunia itu awan di musim panas. Awan di musim panas, awan yang kelihatannya sebentar lagi bakal hujan, tahu-tahu tidak jadi hujan. Seolah-olahnya dunia itu awan di musim panas, taksyan karib, yang hilang dalam waktu dekat. Sebab je punya musim lepi yang te karuduk, kadang-kadang baik tu je mulai lepas sampai malam kah. Yang musim kurung nya ada ruduk gantung. Jadi dunianya sama ke ruduk gantung ada teruk je. Kanaha sahabatu saifin angkaribin taksyan tazulu wa tankashifu, hilang dan inkishaf sama makna hilang sini. Aku melihat akannya dunia walau ada dunia disukai oleh orang, dicintakan, seolah-olahnya dunia itu sahabah awan di musim panas, ankaribin taksya, yang lenyap atau hilang dalam waktu dekat. Maka karena itu fala yustaghrab uqu'a amsali hadza, maka jangan dianggap heran akan terjadi misil-misil ini, kekeruhan dalam hidup. Fa innahu ma dhahara minha illa ma huwa mustahiqu wasfiha, karena bahawa sungguh pekerjaan tidak menampakkan atau tidak nampak daripada dunia kecuali apa yang menjadi sifatnya dunia yang mustahak, dan kecuali apa yang menjadi sifatnya dunia yang melekat. Benar kan? Mustahiq wasfiha tiga apa? Sifat kepada mausuh wa thairai wasfu mustahiq atau nak tun wajib. Paneman apa yang menjadi sifat yang mustahak dan naat yang melekat daripada dunia, iaitu min wujudanil makarih, daripada adanya perkara-perkara yang tidak diinginkan, allati hiya dzatiyah laha, yang perkara-perkara tidak diinginkan itu sifat zati bagi dunia. Sifat zati itulah terjemahan bahasa tanya karakter. Memang karakter dunia iaitu makareh, karakter dunia negeri penderitaan dan cobaan, negeri kekeruhan, negeri kegalauan, memang macam-macamlah nama dan istilah itu. Jadi wajar tanya laudip dunia susah, laudip dunia hana ketenangan. Karena memang taduk dalam nangro yang karakter nangro menan. Taduk bak nangro yang mesti jamun di Medan 3 tahun merampok. Yo nak tadi tu. Jamun ni punau orang yang broken yang lain bulai becut yang kadang-kadang kai ganggu. Yang panena ketenangan mangata aduk nan. Yang pulai tu nak bawa kampung lah. Di kampung kan keluarga ro tu urang si tajan demandum tenang udip. Udip dan rantau ni tenang. Dunia kan nangro perantauan. Menilai gambaran ji. Jadi nya sebagai motivasi kegedanyo mungkin nak alami kekeruhan atau penderitaan dalam hidup dunia, minimal tingkat teka habai Ibnu Ta'ilah kali kepegah dunianya si nangro penderitaan. Iban nak minta kesenangan dalam dunia. Kalau mencari kesenangan dalam dunia kan sama lagi mencari barang yang belum diproduk lah. Barang oleh produk nak budak minta anda rumput. Nak minta hawa nak blow motor yang jipa. Pelena ni produk lah. Motor detak jak di jalan dia ni pop pesawat. Tengok motor multifungsi. Dia menumpuk kerung lagi bot ju tren. Nak menumpuk laut dan ni jak Sabang motornya je tamai ju TI deh. Nah ni produk lah orangnya. Dalam filem yang nak. Dalam filem mana motor ke robot nah kamu ubah je ke pesawat ni. Filem ubah je ke motor. Okey, di kesimpulan ji, penderitaan dan cobaan itu memang sifat asli daripada dunia atau karakter dunia. Qala ba'dul hukama, kan sebahagian hukama orang-orang bijaksana, laula anna dunya mabniyah 'alal makarih la ju'ilat manfaatul ihlilat fil luzanij. Seandainya bahawa sungguh dunia itu
Seandainya bukan bahawa sungguh dunia itu didasarkan ada perkara-perkara yang tidak diinginkan, sungguh dijadikan akan manfaat ihlilat. Ihlilat kan kamu bawa ketapang. Dalam bahasa Latin terminalia kan. Bawa ketapang, ilmu adat familiar sikit ban bawa ketapangan yang berbulan kuah ha. Ya bapala, yang mana tu? Bagi bawa ketapang lah kamu. Ihlilat bari. Sungguh dijadikan manfaat ihlilat fil ludhani je. Ludhanitnya sabohno daripada manisan. Manisan lah. Tahu manisan? Yang manisan racah ke duduk mesekat. Orang Arab nasi perak kan. Perak ente bulit-bulit ubut. Manisan halwa, nau'un minal halwa. Yang ludhanit. Seandainya dunianya bukan didasarkan atas makareh, sungguh dijadikan akan manfaat buah ketapang fil ludhanit dalam manisan. Tapi kenyataan takalan buah ketapang kan najib pakai buat manisan. Kau pakai je buat kuah kan? Ya ke? Inti je nak nepung nak pegah. Menyodonyanyo nanggro serba senang. Getanya untuk tak nak pegat atau tak inginkan sesuatu hana sulit. Maksudnya nak pegat irona makanan yang hek dan minta bahan buat ram tu contoh je. Puta. Contoh daripada hurunan dah. Yang payah pada minta bahan yang hana dente naik mukat naik kuyan pada jak kudai naik ubirun pada jak dia kata buat ram tu contoh buat sup je mesti buat sup kena buah wortel nak buah mengongkol hana lala lampuh likut daya han payah pesan kedai di Medan ni kirim wortel ke menan sit yang kian tanda dia nyanyo nanggro makareh mendoyanyo nanggro senang makanan pun yang dah pegatnya tinggal ada cok cembagu tak boh ong rundong nang sup ada on mamplam kan dia on buat kau ini kita boh ya nampunya umi menang kira-kira kena pegah le hukamaan hang kira dunianyo kan berdasarkan ada perkara yang hana tak inginkan perkara yang tak senangi dasar dunia pasti manfaat bahu tapangnya ho yang tak bajit. Tapi karena dunianya kan gepegat ada lagi yang tak inginkan lidahnya sehingga tak nak pegat halwa atau manisannya hasil tak bau tapang. Mita yang cocok dengan roh ke gula kan. Yang cocok dengan manisan kan gula nan mentang manisan. Yang sirah kan manisan asinan penting. Berarti yang kira-kira menan maksud hukama. Nan kalau hana makna lain ihlilan an bau tapang ludhanit nau'un minal halwa isbihul qata'if ni. Qata'if ni pun makna. Nyan ni haba hukama yang menyangkut dengan kalam hikmatnya dari segi kita nak pegah dalam kehidupan dunianya hana tente sesuai lagi hut tanya. Belum tente sesuai lagi hut tu. Sesuai lagi hut tu kan gampang tak mudip kan. Pun dah pelai tecok je nan. Hawa ada gulai dia tahu rumah bini-bini jalan nan dapat naliung-naliung. Tahan je hang kumah naliung dia berok gulai. Ada gulai pada blow dia gudeng kedai pergi atai kai pulai kedai atai kirim dah kengon dia. Atai beras lagi. Di kehidupan dunia angki lagi kan. Wasayati tambih alal hikmah fi hadza inda qaulih dan selagi akan datanglah peringatan ada hikmah pada ini di sisi kun Ibnu Athaillah lang kalam hikmah ukun tu. Iban kun ukun tu inama ja'alaha mahallal lil aghyar. Ayatnya menjadi oleh Allah akan dunia itu akan tempat bagi aghyar. Aghyar ma yughayyirul qalba. Apa saja yang dapat merubah hati dari suasana awal. Merubah hati dari suasananya yang kun aghyar atau sesuatu yang mengganggu. Karena aghyar yang jamak dari ghir. Ghir itu yang kan Allah yang mandum ghir kan. Dalam kalangan sufi mana aghyarnya sesuatu yang dapat merubah suasana hati tanya sehingga terganggu tanya daripada beribadat. Ya kan aghyar. Dunianya gepegat sin mahal untuk aghyar.
Wa ma'den, ma'den kan tambang atau sumber. Sumber liwujudil aqdar, sumber bagi adanya kekeruhan atau penderitaan. Yang tujuannya mendum ngepegah li Ibnu Athaillah untuk ke tazhidal laka fiha, untuk membuat kamu zahid dalam dunia. Jadi tujuan gepegat lagi nya untuk mengat zahid kita nyo. Apa makna zahid? Zahid az-zuhdu adamul ihtimam, tidak menganggap penting. Yang makna logat daripada zahid. Jadi tujuan gepegat dunianya li Allah sebagai mahal untuk aghyar dan ma'den, sumber untuk adanya kekeruhan dalam hidup. Tujuan dia adalah tazhidal laka, untuk membuat kamu zahid dalam dunia. Dia nak anggap penting. Kita kala nudib atata yang hana pah ba ulet ni boleh anggap penting ni. Anggap penting ke yang senang. Yang anggap penting yang menyenangkan, atau yang truk lagi hut ni yang anggap penting. Yang ada yang hana truk lagi hut ni anggap penting man. Jadi hikmah Allah kepejut dunia kenanggro penderitaan karena untuk berzahid dah. Berzahid tanya ulah udip dunia, yang tujuan. Kemudian wa fi ba'dhil hikayah al-manqulah an Ja'far as-Sadiq, dan sabit dalam sebahagian cerita-cerita yang dinakalkan orang dari Ja'far Sadiq radhiyallahu an, annahu qal, basungguhnya Ja'far Sadiq berkata, man talaba ma lam yukhlaq ata'aba nafsah wa lam yurzaq. Barang siapa mencari sesuatu yang tidak diciptakan, niscaya membuat letih akan dirinya dan orang tersebut tidak akan direzekikan. Apa yang dia cari tidak akan dia dapati, hanya membuat diri sendiri merasa lelah dan capek. Jadi mencari sesuatu yang tidak diciptakan sama dengan membuat diri sendiri letih, membuat diri sendiri merasa lelah. Walam yurzaq, padahal tidak direzekikan, tidak diberikan akannya. Kita ni juk mata hana tu pak. Pelai bersenang lah duit dunia. Nak pegat oleh Allah. Dunianya kena ngero senang, mak nak ngero rahah, nak ngero istirahat. Akhirat tengok kan dunia. Tak minta kesenangan dalam dunia, sama dengan tak minta ada yang kalau ngecipta. Tak minta ada yang hana cipta, sama dengan pehek roh. Pehek roh han merumpa. Yang mana ata'aba nafsah walam yurzaq. Fakila lahu, maka ditanyakan bagi Ja'far Sadiq, wa ma dzaka, apa itu yang belum diciptakan? Kok bisa ayah nak cipta oleh Allah? Potra mayan. Kena ulun dayang ya. Qala, jawab Ja'far Sadiq, ar-raha fid dunya, kesenangan dalam dunia. Kesenangan dalam dunia adalah malam yukhlaq, perkara yang belum diciptakan. Wa fi makna ansyadu, dan pada maksudnya, pada sama dengan maksudnya gemlagu oleh mereka itu. Tatlubur rahata fi daril ana khaba ma yatlubu syai'an la yakun. Kamu mencari akan ketenangan dalam kehidupan yang menyusahkan, dalam negeri yang menyusahkan. Tatlubur raha, kamu mencari kesenangan dalam negeri yang menyusahkan. Khaba ma yatlubu syai'an la yakun. Sia-sialah orang yang mencari sesuatu yang belum ada. Fi ba'dil bulagha, dan sabit dalam sebahagian kalam urung-urung yang balagha, balik bulagha, dan sabit dalam kalam sebahagian urung-urung yang balagha, multamisus salamah fi daril matalif wal ma'atib kal mutamarrid ala mazahi fil hayati wa madabil aqarib. Multamisus salamah fi daril matalif wal ma'atib kal mutamarrid ala mazahi fil hayati wa madabil aqarib. Orang yang mencari iltimas, mencari atau tuntut, orang yang mencari kesejahteraan hidup fi dalil matalif wal ma'atib, dalam negeri atau perkampungan matalif, rusak atau hilang, wal ma'atib, dan tempat kerusakan. Matalif tempat hilang, ma'atib tempat kerusakan. Sama seperti orang yang mengguling-guling diri, mengguling-guling, lah kamu guling-guling. Sama seperti orang mengguling-guling diri ala mazahifil hayat, atau tempat merayap ular,
wa madabil aqarib, dan tempat melata puan Scorpio, puan kala jengking. Ingat skorpion kan. Jadi orang yang mencari salamah kan afiah, kesejahteraan udip. Orang yang mencari kesejahteraan udip dalam nangro matalih wal ma'atib, donyanya nangro matelaf, nangro yang serba rusak, serba hilang, hana yang abadi nan. Ma'atib dengan syid, ma'atib lang kamu tempat rusak, matalih tempat talaf hilang. Yang tanya yang mencari kesejahteraan udip dalam negeri yang serba rusak dan hilang, tidak ada yang kekal abadi. Kal mutamarriq, sama lagi orang gule-gulera pada tempat merayap uli. Kamu tak ada binan tak Angkau bepah uli ana pahami bedah tapi kata tak. Tak pas kamu noi prepare rezeki teruk je. Di sama lagi tak gule-gulera di tempat merayap uli dan pada tempat melata-lata kala jengking. Yang ujung-ujung batakan binatang lain pegah. Kan mentadu pinan. Ya tadu mungkin bagah pada pelung. Tak jin tantah tempat merayap ulu mungkin anda maka tinggal palit draw tak kai ni. Napi ami pelit pilih. Jadi yang pegah hana terumpak tanya han terumpak kesejahteraan dalam nangro dunianya karena sama lagi bertarumpak ketenangan dan keselamatan tanya ya pada tempat merayap ulu. Tempat merayap ulu nan tagulera tu tanya selamat dengan bernyanyi ainan mungkin sekali memang tanya pawang ulu kat sikangan ni kira. Waqala Ibnu Mas'ud, kun Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ad-dunya kulluhu ghumum, dunia itu seluruhnya susah atau gundah. Famakana minha fi surur wa huwa ribhun, maka apa yang ada dari dunia itu dalam kesenangan maka itu laba. Yang modal dunia tetap nangro gundah dan susah. Bila siroro merumpak senang ya mesti laba bak mungkat. Laba lama mana nak urung laba mendum. Berarti dia merumpak ketenangannya kiralah laba. Yang leru rugo, yang leru susah. Dunianya memandum susah, hakikat dunia nangro susah dan gundah. Man siroro merumpak senang. Ya ribahun nanti kira laba. Berarti yang beliau ni berapa? Kan pangkai. Yang namanya laba kan pangkai. Yang pangkai dunia tetap susah dan gundah, hana kesenangan. Tim yang merumpak kesenangan siaga, yang laba berarti. Waqala al-Imamul Junaid, dan kan Imam Junaid, semoga ridha Allah Ta'ala padanya, lastu astabshi'u ma yaridu alayya minal alam li'ani kad asaltu aslan. Tidaklah aku astabshi, aku anggap buruk. Astabshi, lastu astabshi, tidaklah aku anggap buruk ma yaridu alayya, apa yang datang di atasku daripada alam. Li'ani kad asaltu aslan, karena aku telah tetapkan akan satu asas, satu asal. Asaltu aslan, nama naji asas tu asasan. Aku jadikan pondasi akan satu asas, landasan hidup mana ni, atau nyolam masalah ikan prinsip hidup. Karena Imam Junaid kagak jadikan ke prinsip hidup buatnya, yang mana kat asal tu aslan. Karena aku tetapkan atau aku jadikan asal akan satu asal, atau telah aku jadikan satu prinsip hidup. Apa prinsip hidup Imam Junaid? Bahwa anak dunia daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnatin. Wa sungguh dunia itu negeri daru hammin, negeri gundah, wa ghammin, negeri susah, wa bala'in, negeri bala, wa fitnah, dan negeri fitnah. Jadi karena kejadikan ke prinsip hidupnya, tinggal dapati hal yang menyusahkan atau hal yang membuat hati gaknya jadi kacau, hana merasa le panik kan, hana merasa le kalang kabut, tenang-tenang mentang, karena memang gaji ke prinsip hidup kan. Wa annal alam, dan prinsip hidup Imam Junaid lam annal alam kullahu syar, bahawa semua alam seluruhnya syarrun, keburukan, hana kebaikan lah alamnya.
mandum keburukan. Wa min hukmi ayatalakani bikulli ma akrahu fa in talakani bikulli ma ahabbu wa huwa fadlun wa ila fal aslu wal awwal. Dan daripada hukumnya alam bahwa menjumpai ianya alam akan lun dengan setiap apa yang lun benci. Ka hukum roy alam, hukum ketetapan ni. Ka ketetapan roy alam, wate truk balung pasti kan ada yang le inginkan. Mam ya truk lagi yang inginkan, fa in talakani bi kulli ma ahabu, uhibbu wa habu, hibu ni. Maka jika menjumpai akan lun dengan titik barang yang lun sukai, bahwa fadlun, maka itu karunia kan. Maka kan hadza min fadli rabbi. Dia merumpuk ada yang gegalak, hadza min fadli rabbi. Gamnamnya salafus saleh menang ke naga anggapnya natadro. Dia merumpuk ada yang inginkan, hadza min fadli rabbi. Ini daripada karunia Tuhan. Jadi kalau jadikan prinsip hidup Imam Junaid bahwa dunianya nangro susah, nangro gundah, nangro bala, nangro fitnah, dan alamnya memandum keburukan hana kebaikan. Dai lung kasiap tekedi yang lung hadapi atau yang truk dunianya bak lung ada yang hana lu inginkan, berarti memang ketetapan hukum alam lagi kan. Tekedi truk ada yang lung inginkan, yang berarti min fadli rabbi, karunia Allah. Wa ilam yakal lagi lu inginkan fal aslu wal awal, maka yang menjadi undang-undang atau kaedah itu yang pun itu ada yang kebenci. Berarti antara dua tak kan. Mio lagi yang gak nyan hut, gak inginkan berarti nyan karunia Allah. Mio kal lagi gak nyan inginkan berarti keamanan ketetapan alam. Dia dapat protes. Kan. Wakala Abu Turab, kun Abu Turab, nah Abu Tano. Abu Turab kan nangan Askar bin Hasin An-Nakhsyabi, termasuk akabir ulama sufi, meninggal tahun 225 Hijriah. Yang Abu Turab nangan Askar bin Hasin, dia belajar ilmu fikih atau mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pernah gemugure bagaian. Di antara kalam hikmat Abu Turab yang idza sadaqal abdu fil amal wajada halawatan qabla mubasyaratil amal. Apabila seorang hamba jujur dalam beramal, mendapati kemanisan, kelazatan sebelum melangsungkan amal. Ya kalau engkau beramalkan genikmati, gedapati atau gerasakan rasa manis dalam beramal. Yang menyatanya jujur dalam beramal, tapi hanya jujur dalam beramal, ngelam dam lai pika merasa hana tenang, merasa susah tu. Ada jiwa bagahli haju, kan? Bungai kegegap dalam. Opui main sunat tu pupuraka gai kamat juga deh. Kau bungai kegurun. Lagi ada dalam masjid tanya beri kamat aju. Tak ada naik kamat main sunat. Fikir kali 2 rakaat kai sambung 2 rakaat til dalam. Sampai pek kurun lain. Yang karena hana halawah dalam beramal, hana terumpak rasa manis dalam beramal. Katanya jujur dalam beramal, yang akan terdapati rasa manis beramal qabla mubasyaratil amal, juga dalam tatamang dalam amal. Ya kalau tatamang lebih lam lah. Yang termasuk kalam hikmat daripada Abu Turab no. Abu Turabnya di kalangan sahabi, kunyah keyanan Sayyidina Ali. Abu Turab Nabi yang langsung kunan karena Sayyidina Ali nak cekcok becut dengan bukan Siti Fatimah kan ketubit mengadu Siti Fatimah nama Ali nak ihrumoh lah kau ketubit dah kata tak Nabi rumpak lebak binai masjid nan kabeh melabu ulai dengan tanah orang itu ahli kejinan puga Nabi pu Abu Turab yang akan melabu tanah bak ulai ke bak badan bak muka ke tak Abu Turab ni Nabi sehingga Sayyidina Ali bangga dengan kunyah Abu Turab kerana Nabi yang hei
Hanya kalangan sahabi kunyah Sayyidina Ali Abu Turab. Maksud ino kan Sayyidina Ali akabir sufiyah no. Menanggayan Askar bin Hasin. Kaho alam. Watrama berahli Abu Turab, ya ayuhan nas antum tuhibbuna salasata asya. Hai manusia, kamu menyukai 3 perkara. Walaysa hiya lakum, padahal tidak dianya 3 perkara itu untuk kamu. Apa 3 perkara? Tuhibbunan nafsa, kamu menyukai nafsu diri kamu. Wa hiya lihawaha, padahal dianya diri kamu itu untuk keinginannya diri. Galak mencintai diri sendiri tanya. Padahal diri tanya kan kera dan ke hawa, ke keinginan ji yang cocok-cocok dengan ji lah kan. Wa tuhibbunar ruh, kamu mencintai akan roh. Sehingga untuk menyelamatkan rohnya mau mengeluarkan dana yang besar. Hasil ino nang roh jak nang roh lain. Yang dum cinta ke roh. Waruh lillah, padahal roh itu milik Allah. Anak pun milik padanya. Wa tuhibbunal mal, dan kamu mencintai akan harta, wal mal lil warasah, padahal harta itu untuk waris. Kan katanya meninggal tanya merupa juga. Kalau meninggal kayak pre-pre. Wa tadlubuna isnaini, dan kamu mencari 2 perkara, wala tajidunahuma, dan tidak akan kamu dapati 2 perkara itu. Apa 2 perkara itu? Ar-rahah wal farah, ketenangan dan kegembiraan, kesenangan. Rahahnya istirahat. Lazim dia istirahat kan tenang, nak bekerja dan nyaman dia punya. Farah gembira. Jadi tayak minta gembira dan ketenangan dalam udipnya, yang tak minta 2 perkara yang hantar rumput oleh Abu Turab. Ini yang galak-galak tanya dalam udip dunia, musabah ke atara tu. Kan? Nafsu ke atara tu. Roh ke atara tu, harta ke atara tu. Tak betul habis tanya. Tak betul habis harta yang kan atara tu. Maka jihan dapat betul nya kan. Hai roh dah betul tak ujung gai tu biar jendet jangan teruk watai. Sebab tak Allah. Makanya dak tamu habis tak betul. Hai dengar tanya je sebab kata tanya. Wahuma fil jannah, dianya rahah dan kegembiraan itu dalam syurga. Mangki banci me lagi yan. Kemati juga dia baik mudip leh. Falu wajib alal abdi alla yuwattina ala raha fid dunya nafsahu. Yang laniskah lain nafsahu kan nafsan. Maka yang wajib atas hamba akan bahawa tidak alla yuwattin, tidak mempersiap diri. Yang kamu mempersiap diri yang nanya tautin, tidak mempersiap diri atas kesenangan dalam dunia akan dirinya. Jadi dalam dunianya tengok baik memang tak persiap roh untuk terumpak kesenangan ni, hendak rumpak nanti kecewa di ujung. Di baik harap kan baik tak persiap roh katanya dalam dunianya ada kesenangan. Wala yarkanu fiha ilama yaqtadi farhan, dan baik cenderung dalam kehidupan dunia kepada barang yang menghendaki ia akan farhan, kesenangan, wa ansan, dan kenyamanan. Jadi dalam kehidupan dunianya tanya baik cenderung, baik lebih tertarik itu kepada perkara-perkara yang bisa mendatangkan kenyamanan. Sebabnya cenderung kenan waktu datang itu anak sesuai lagi harapan, mengecewa tu. Wa ay amal dalladhi mata hamba wa beramal ia ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada barang diriwayatkan daripadanya, pada barang riwayat padanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kiban kun Nabi ad-dunya sijnul mu'min, bermula dunia itu penjara orang beriman. Bukan penjara dunianya ku orang mukmin, karena orang mukmin dalam dunianya terikat dengan aturan, iaitu harus melawan nafsu dan syahwat. Pajan baru hana kerijali tanya untuk lawan nafsu dan syahwatnya lemati. Maka karena tanya terikat lagi ibarat orang dalam penjara, karena terikat diatur oleh kehidupan dalam penjara, hanjit semaunya, hana bebas berkeliaran. Tanya dalam hidup dunianya lagi hansit, kan dunianya laksana penjara kurang iman. Anak nak tahu tafsir tet nyaga nisbah dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tengah dunianya lagi penjara. Orang kafir
geni sebah kehidupan akhirat tengah dunianya syurga kau kan